Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang diferensial fungsi sederhana dan aplikasi dalam ekonomi atau multivariate seperti diferensial parsial dan aplikasi bisnis ekonomi. Sebelum mulai menjelaskan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Berikut anggota kelompok saya. Yang pertama saya Muhammad Tasrul Azwar dengan NIM 2252210095. Kemudian ada Farisa Febriani dengan NIM 2252210091. Devi Nurmala Hayati dengan NIM 2252210097. Dan ada Risma Putri Wulandari dengan NIM 2252210093. Materi yang pertama yaitu diferensial. Menurut Weber, diferensial adalah suatu ilmu yang membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan, serta dapat mengetahui kedudukan-kedudukan khusus dari fungsi yang sedang dipelajari, seperti titik maksimum, titik belok, dan titik minimumnya jika ada. Materi yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah diferensial. Kaidah diferensial ada diferensial konstanta, kemudian ada diferensial perkalian konstanta dengan fungsi, diferensial perkalian dengan fungsi, diferensial pembagian konstanta dengan fungsi, dan ada diferensial penjumlahan dengan pengurangan fungsi. Langsung ke penjelasannya, diferensial konstanta. Rumus dari diferensial konstanta yaitu jika Y sama dengan konstanta, di mana K ini tuh dimaksudkan sebagai konstanta, maka turunannya atau dy per dx sama dengan 0. Langsung ke contoh soal ya. Ini contoh soal yang pertama, jika Y sama dengan 10. 10 ini dimaksudkan sebagai konstanta, maka turunannya hasilnya akan 0, yaitu dy sama dengan dx sama dengan 0. Kemudian ada y sama dengan log 100, maka turunannya juga akan 0 karena log 100 ini sebagai konstantanya. Intinya dalam diferensial konstanta jika y sama dengan k, maka turunannya akan menghasilkan 0. Seperti itu. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu diferensial fungsi pangkat. Yaitu jika y sama dengan x pangkat n, dan n di sini dimaksudkan sebagai konstanta, maka turunannya akan menjadi n-nya ini pindah ke depan, dan pangkat n ini dikurangi dengan 1. Langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu y sama dengan x pangkat 10, maka turunannya akan menjadi 10 x pangkat 9. Karena 10 ini dimaksudkan sebagai n atau konstantanya, dan n ini dipindahkan ke depan, maka 10-nya dipindahkan ke depan jadi 10x, dan 10 ini n dikurangi 1 pangkatnya. Jadi 10 dikurangi 1, 9. Kemudian y, contoh yang kedua, y sama dengan x pangkat 8. 8-nya dipindah ke depan dan 8-nya dikurangi 1, maka turunannya menjadi 8x pangkat 7. Juga pada contoh yang ketiga, jadi 21-nya dipindah ke depan dan pangkatnya dikurangi 1. Oh maaf, ini ada sedikit kesalahan. Ini harusnya pangkat 20. Kemudian diferensial perkalian konstanta dengan fungsi, yaitu jika y sama dengan k kali v, di mana v ini hx. Maka turunannya menjadi k dikali dy per dx. Langsung ke contoh soal saja biar lebih paham. Contoh soal yang pertama, ketika 5x pangkat 3, maka turunannya menjadi 15x pangkat 2. Diferensial perkalian konstanta dengan fungsi ini menurut saya kombinasi dari diferensial konstanta dengan diferensial fungsi pangkat. Karena di sini terdapat konstanta dan juga fungsi pangkatnya. Konstantanya yaitu 5 dan fungsi pangkatnya yaitu x pangkat 3. Maka rumus penyelesaiannya k per dy per dx. K atau konstanta ini di contoh soal nomor 1 ini 5, kemudian fungsi pangkatnya itu x pangkat 3. Jadi penyelesaiannya 3 yang dipangkat ini ditaruh di depan. Jadi 5 dikali 3 seperti ini, dan pangkat 3-nya ini dikurangi 1.
seperti rumus ini. Jadi hasilnya 5 kali 3 15 dan 3 min 2, 3 min 1 maksud saya hasilnya 2. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, 3x pangkat 9, 3 ini sebagai konstanta, x pangkat 9 ini sebagai fungsi pangkatnya, diferensial fungsi pangkatnya. Jadi 9 itu ditaruh di depan, 3 dikali 9 27 dan 9 min 1 hasilnya pangkat 8. Jadi hasilnya 27x pangkat 8. Kemudian untuk diferensial pembagian konstanta dengan fungsi, yaitu jika y sama dengan k per v, di mana v-nya itu hx, maka turunannya min k dikali dv per dx dibagi v pangkat 2. Langsung saja ke contoh soal. Jika ada y sama dengan 2 per 3 pangkat 3, 2 per x pangkat 3 maksud saya, maka turunannya akan menjadi min 2 ini sebagai konstanta, maka 2 tulis 2 kayak gini. Kemudian yang ininya 3x pangkat 2 dari mana? Dari bawahnya ini. Karena tadi di bawahnya itu x pangkat 3, jadi ditaruh di atas pangkat yang 3 ini kayak tadi di sini. Ini kan 5x pangkat 3. Nah, ini yang x pangkat 3-nya itu ditaruh di atas, jadi 2x pangkat 3. Karena menggunakan rumus yang seperti ini, jadi 3-nya ditaruh di depan, dan 3 itu dikurangi 1, hasilnya x pangkat 2. X pangkat 3 dikurangi 1, x pangkat 2. Kemudian yang di bawahnya, karena ini x pangkat 3, rumusnya v pangkat 2, jadi x pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya x pangkat 6. Jadi 2 dikali 3, 6. Dikali x pangkat 2, jadi 6x pangkat 2. Per x pangkat 6 dari x pangkat 3 dipangkatkan 2. Untuk lebih jelas contoh yang kedua, yaitu 2 per x pangkat 3 per x pangkat 2, maka turunannya menjadi min 3 sebagai konstanta tetap 3, kemudian x pangkat 2 seperti tadi ditaruh di atas, jadi 2-nya itu pindah ke depan, kemudian pangkat 2-nya ini dikurangi 1, jadi pangkat 1, karena pangkat 1 tidak usah ditulis, jadi tulis saja 2x, seperti itu. Jadi 3 dikali 2x hasilnya 6x, kemudian yang di bawahnya, karena tadi x pangkat 2 dan rumusnya pangkat 2, jadi x pangkat 2 dipangkatkan 2, pangkatnya tinggal dikali aja. Jadi x pangkat 4. Seperti itu. Kemudian untuk yang diferensial penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika y sama dengan u ditambah v, di mana u ini adalah gx dan v ini hx. Maka turunannya akan menghasilkan du per dx ditambah dv per dx. Jika ada contoh soal seperti ini, maka kita cari dulu u-nya berapa, v-nya berapa. U-nya itu mencari U-nya itu ini U sebagai U, yang sebagai U itu yang 4x pangkat 2, dan yang sebagai V itu yang x pangkat 3. Ini jika U dan V. Untuk mencari U-nya seperti tadi, yaitu pangkat 2-nya ini dipindahkan ke depan, dan karena x pangkat 2, rumusnya min 1 yang ini, jadi 2 kurangi 1, 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis, jadi hasilnya 8x. Kemudian yang x pangkat 3, rumusnya kayak tadi, pangkat 3-nya itu ditaruh di depan, dan pangkatnya dikurangi 1, jadi 3x pangkat 2. Kemudian setelah kita tahu hasil dari U-nya itu 8x, dan V-nya itu 3x pangkat 2, ini hasilnya pangkat 2 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu, hasil dari Y sama dengan 4x pangkat 2 plus x pangkat 3, yaitu 8x plus 3x pangkat 2, seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Berikut ini ada latihan soal, bisa dijawab di kolom komentar. Materi yang berikutnya yaitu diferensial fungsi majemuk. Jadi fungsi dengan dua variabel atau lebih variabel bebas ini sering kita jumpai dalam penerapan bidang ekonomi dan bisnis. Karena dalam kenyataannya apabila ditelusuri lebih mendalam, biasanya suatu variabel terikat atau dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas. Yang pertama yaitu diferensiasi parsial. Trik diferensiasi parsial ini berbeda dengan aturan diferensiasi fungsi dengan satu variabel bebas.
Sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan, yaitu jika Y sama dengan F dalam kurung X, maka Y sama dengan DY per DX. Sedangkan jika mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam pula. Jika Y sama dengan F dalam kurung X, Z, maka akan ada dua Y, yaitu Y sama dengan DY per DX dan Y sama dengan DY per DZ. Dengan demikian, derivatif parsial dapat didefinisikan sebagai tingkatan perubahan seketika dari variabel terikat Y yang diakibatkan oleh perubahan dari satu variabel bebas X, di mana variabel bebas X lainnya dianggap konstan. Berikutnya adalah contohnya, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 8XZ sama dikurangi 5Z kuadrat, maka Fx sama dengan DY per DX sama dengan 6X dikurangi 8Z. Dan Fz sama dengan DY per DX sama dengan min 8X dikurangi 10Z. Kemudian derivatif dari derivatif parsial. Itu seperti halnya dengan fungsi dengan satu variabel bebas, maka fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas pun dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, masing-masing parsialnya masih mungkin diturunkan lagi. Kemudian contohnya, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah Y 5 Y akar pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 2 Z min 6XZ pangkat 2 ditambah 8Z min 7. Kemudian turunan yang pertama itu menggunakan Fx. Fx sama dengan DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 8XZ dikurangi 6Z pangkat 2. Kemudian turunan yang kedua, Fx sama dengan D pangkat 2Y per Dx pangkat 2 sama dengan 6X min 8Z. Kemudian diturunkan Fxz sama dengan D pangkat 2Y per Dx dz sama dengan min 8X min 12Z. Kemudian turunan yang ketiga itu Fxxx sama dengan D pangkat 3Y per Dx pangkat 3 sama dengan 6. Kemudian diturunkan Fxxz sama dengan D pangkat 2Y per Dx pangkat 2 dz sama dengan min 8. Kemudian diturunkan Fxzx sama dengan D pangkat 3Y per Dx pangkat 2 dy sama dengan min 8. Kemudian diturunkan Fxzz sama dengan D pangkat 3Y per Dx per dz pangkat 2 sama dengan min x. Kemudian turunan pertama itu yang menggunakan Fz. Fz sama dengan dy per dz sama dengan 10z min 4x kuadrat dikurangi 12xy. Turunan yang kedua, Fzx sama dengan D pangkat 2y per dy dx sama dengan min 8x min 12z. Kemudian diturunkan Fzz sama dengan D pangkat 2y per dy pangkat 2 sama dengan 10 min 12x. Kemudian turunan yang ketiga itu Fzxx sama dengan D pangkat 3y per dy dx pangkat 2 sama dengan min 8. Kemudian diturunkan Fzxy sama dengan D pangkat 3y per dy pangkat 2 dx sama dengan min 12. Kemudian diturunkan Fzx sama dengan D pangkat 3y per dy pangkat 2 dx sama dengan min 12. Kemudian diturunkan Fzz sama dengan D pangkat 3y per dz pangkat 3 sama dengan 0. Oke, materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai ekstrim dari optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai dengan
derivatif keduanya. Untuk Y sama dengan F XZ, maka Y akan mencapai titik ekstrimnya jika Fx sama dengan dy per dx sama dengan 0. Fz sama dengan dy per dz sama dengan 0. Serta turunan kedua, F sama dengan Y sama dengan F XZ akan maksimum jika FZZ sama dengan DJ2 per DZ2 lebih kecil daripada 0. Dan FZZ sama dengan DJ2 per DZ2 lebih kecil dari 0. Contoh soal. Selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi berikut ini adalah titik maksimum atau minimum. P sama dengan 3 Q pangkat 2 kurangi 18 Q plus R angkat 2 min 8R plus 50. Jawabannya, kita mencari Q dan R-nya dulu. F Q sama dengan 6 Q min 18 sama dengan NQ min 18 sama dengan 0. Q sama dengan 3. FR sama dengan 2R min 8. 2R min 8 sama dengan 0. R sama dengan 4. Kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan 3 kali 3 kali 2 min 18 kali 3 ditambah 42 min 8 kali 4 plus 50. P sama dengan 27 min 54 plus 16 min 32 plus 50. P sama dengan 7. F Q sama dengan 6 lebih besar dari 0. FRR sama dengan 2 lebih besar dari 0. Karena F Q dari FRR lebih besar dari 0, titik ekstrimnya adalah titik minimum dengan P min 7. Selanjutnya materi aplikasi bisnis ekonomi. Pendekatan diferensial parsial untuk diterapkan pada model-model ekonomi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas, yaitu ada permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Yaitu apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua barang tersebut. Dengan kata lain, jika harga barang A dengan harga barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka Q di A sama dengan F, PA aksen, dan PB. Kemudian ada dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan yang digunakan untuk mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang yang berkenaan dengan perubahan harga sendiri, dan yang kedua yaitu elastisitas silang permintaan yang digunakan untuk mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang yang berkenaan dengan perubahan harga barang lain. Ini dia rumus yang digunakan untuk penyelesaiannya, yaitu ada elemen dA sama dengan persentase sigma QdA dibagi dengan persentase sigma PA sama dengan D QdA per dPA dikali dengan QdA dibagi dengan PA. Kemudian elemen dB sama dengan persentase sigma QdB dibagi dengan persentase sigma PB, maka dQdB dibagi dengan dPB dikali QdA dibagi dengan PB. Elemen dB sama dengan persentase QdA dibagi dengan persentase sigma PB dibagi dengan dQdB dibagi dengan dPB dikali QdB per PB. Elemen dA sama dengan persentase sigma dB dibagi dengan persentase sigma PA sama dengan dB dibagi dengan dPA dikali
QPA dibagi dengan DB dengan keterangan EDA dan EDB sama dengan elastisitas harga permintaan dan elemen AB dan elemen BA sama dengan elastisitas silang permintaan. Kemudian materinya akan diteruskan oleh teman saya. Contoh soal. Biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan B ditunjukkan oleh T sama dengan Q2 per A plus QA dikali QB. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing harus diproduksi agar keuntungannya maksimum dan besar keuntungannya maksimum tersebut. Jawabannya, di sini dapat kita ketahui bahwa penerimaan dari produksi A dibagi RA sama dengan QA dikali PA sama dengan 7 QA. Kemudian penerimaan dari produksi B dibagi RB sama dengan QB dikali PB sama dengan 20 QB. Penerimaan total R sama dengan RA ditambah RB sama dengan 7 QH plus 20 QB. Kemudian fungsi keuntungannya yaitu Kartesian L dikurangi 7C sama dengan 7 QH plus 20 QB dikurangi Q2 per A dikurangi 3 Q2 per B dikurangi Q2 dikali QB. Jadi Kartesian maksimum bila Kartesian pangkat sama dengan 0, maka Kartesian QH sama dengan D Kartesian per D QH sama dengan 0. Kemudian 7 dikurangi 2 QA dikurangi QB sama dengan 0. Itu persamaan 1. Kemudian yang persamaan 2 yaitu Kartesian QB sama dengan D Kartesian per D QB sama dengan 0. Jadi 20 dikurangi 6 QB dikurangi QA sama dengan 0. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh QH sama dengan 2 dan QB sama dengan 3. Fungsi keduanya Kartesian X dikurangi C sama dengan 7 QA plus 20 QB dikurangi Q2 per B ditambah 3 Q2 per B ditambah QA dikali QB. Jawabannya yaitu 7 dalam kurung 2 plus 20 dalam kurung 3 dikurangi 2 dalam kurung 2 dikurangi 3 dalam kurung 3 2 dikurangi 2 dalam kurung 3 yaitu 37. Jadi keuntungan maksimum perusahaan harus memproduksi 2 unit dan 3 unit B dengan keuntungan sebesar 37. Kasus di mana perusahaan memproduksi lebih dari satu macam barang dengan biaya produksi gabungan dapat pula diselesaikan melalui nilai-nilai marginal, yakni dengan memformulasikan penerimaan marginal masing-masing barang yang sama dengan biaya marginal barang yang bersangkutan, MS sama dengan MC. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian seimbangan konsumsi, optimalisasi bersyarat pengganda like-range. Kepuasan konsumen dilambangkan dengan U, barang-barang dikonsumsi dilambangkan Hi, itu sama dengan 1 atau 2 atau 3 sampai dengan N. Maka fungsinya utilitasnya U sama dengan F itu Hi1, Hi2, Hi3 sampai dengan Hin. Jika konsumen hanya mengonsumsi 2 barang, maka secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. U sama dengan F kurung buka X, Y kurung tutup. Untuk U konstanta tertentu, untuk utilitas U sama dengan Fx, Y merupakan suatu persamaan kurva indifference kurva, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi barang X dan Y dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, keseimbangan konsumsi. Maksudnya, suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Kemudian contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh, tentukan nilai ekstrim Z dari fungsi Z sama dengan 2X plus 2Y dengan kendala X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 8. Jelaskan pula nilai ekstrimnya. Jawabannya, fungsi Lagrange sama dengan F sama dengan 2X
plus 2Y plus lambda X2 plus Y sama dengan min 8 sama dengan 2X plus 2Y sama dengan X2 lambda plus 2Y2 lambda min Y2 lambda min 8 lambda agar ekstrim F sama dengan 0. Fx sama dengan 2 plus 2x lambda sama dengan 0 diperoleh dari lambda sama dengan 2 min 2 per 2x sama dengan min 1 per x. Yang kedua, Fy sama dengan 2 plus 2y lambda sama dengan 0 diperoleh dari lambda sama dengan min 2 per 2y sama dengan min 1 per y. Berdasarkan 1 dan 2 sama dengan min 1 per x sama dengan min 1 per y atau x sama dengan y. Menurut fungsi kendala x2, x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 8. Jika x sama dengan y, maka x pangkat 2 plus x pangkat 2 sama dengan 8. 2x pangkat 2 sama dengan 8, x pangkat 2 sama dengan 4, x sama dengan kurang lebih 2, berarti y sama dengan kurang lebih 2, karena x sama dengan y sama dengan kurang lebih 2, maka x sama dengan kurang lebih 2 pangkat 2 plus kurang lebih 2 pangkat 2 sama dengan 8. Penyidikan nilai ekstrim untuk x sama dengan y sama dengan 2, maka kurang lebih sama dengan min 1 per x sama dengan min 1 per y sama dengan min 1 per 2. Fxx sama dengan 2 lambda sama dengan 2 dikali min per 2 sama dengan min 1 lebih kecil dari 0. Fy sama dengan 2 lambda sama dengan 2 kali min 1 per 2 sama dengan 1 min 1 lebih kecil dari 0. Karena Fxx sama dan Fy kurang dari 0, maka ekstrimnya adalah maksimum. Untuk x sama dengan y sama dengan min 2, maka lambda sama dengan min 1 per x sama dengan min 1 per y sama dengan setengah. Fxx sama dengan 2 lambda sama dengan 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 lebih besar dari 0. Fy sama dengan 2 lambda sama dengan 2 kali setengah untuk jadi 1 lebih besar 0, karena Fxx dan Fy lebih besar dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah minimum.